Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Silestari dengan NIM 857966924. Tugas ini saya kerjakan untuk memperoleh nilai mata kuliah pengembangan konsep dan pembelajaran matematika di SD semester 8 dengan tutor pengampu yaitu Ibu Endang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenal satuan paku dalam pengukuran panjang. Nah, kalau di SD, mata pelajaran ini ada di pelajaran matematika untuk kelas 3 SD. Yang pertama, pengertian. Nah, pengertian pengukuran panjang. Pengertian pengukuran panjang adalah kegiatan membandingkan suatu benda dengan alat ukur untuk mengetahui seberapa panjang benda tersebut. Contohnya adalah mengukur panjang pensil, panjang meja, ataupun biasanya untuk mengukur tinggi badan, mengukur panjang buku, mengukur lebar papan tulis, panjang pintu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada beberapa contoh-contoh dari alat ukur panjang. Yang pertama, meteran kayu. Meteran kayu biasa kita temui di tukang bangunan. Nah, di situ kita banyak jumpai. Nah, bentuknya biasanya itu berupa gulungan. Bisa ditarik, juga bisa nanti diulur, dikembalikan lagi seperti bentuk semula. Nah, di situ ada seperti gulungannya juga. Nah, meteran kayu biasa digunakan untuk mengukur panjang kayu, misalnya mau membuat pintu, membuat jendela, dan lain sebagainya. Nah, meteran kayu tersebut digunakan untuk mengukur benda-benda tersebut. Yang selanjutnya ada penggaris. Nah, penggaris biasa kita temui dan biasa kita jumpai itu dibawa oleh siswa, dibawa oleh guru. Biasanya panjangnya 30 cm dan juga bisa bervariasi. Nah, penggaris ini biasa kita gunakan untuk menggambar, terus mengukur benda-benda yang ukurannya itu masih pendek, seperti misalnya kita mengukur panjang penggaris berapa senti, mengukur buku, ataupun misalnya membuat garis tepi pada saat kita menggambar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada pita ukur. Nah, pita ukur, benda ini biasa kita temui di misalnya tukang jahit. Terus saat lomba-lomba itu biasanya guru olahraga atau guru penjas itu membawa meteran berupa pita ukur yang biasa bisa digulung. Nah, bedanya pita ukur dengan meteran kayu itu, pita ukur itu bentuknya lebih elastis, bisa kita lipat. Tapi kalau misalnya meteran kayu itu susah karena bentuknya hampir seperti stainless. Kalau pita ukur itu lebih elastis. Nah, pita ukur biasanya untuk mengukur tinggi badan siswa, terus mengukur seberapa jauh siswa berlari, terus lompat jauh, dan lain sebagainya. Dalam kesehatan juga sering kita temui di tempat-tempat praktik bidan, itu bisa mengukur untuk panjang bayi setelah lahir, terus lingkar perut, terus di tukang jahit itu untuk mengukur berapa panjang tangan, lebar bahu, dan lain sebagainya. Nah, ukuran dari satuan panjang itu ada. Kalau kita buat tangga itu seperti itu bentuknya. Ada yang pertama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk aturannya yaitu jika kita turun satu tangga, misalnya dari kilometer ke hektometer, maka dikalikan 10. Kalau 2 tangga itu 100, 3 tangga jadi 1000, 4 tangga 10.000, dan lain sebagainya. Jadi setiap turun satu tangga maka dikalikan 10, 2 tangga berlaku kelipatannya.
Tapi kebalikannya, kalau naik satu tangga maka dibagi 10. Misalnya dari milimeter ke sentimeter maka dibagi 10. Milimeter ke desimeter dibagi 100. Milimeter ke meter itu dibagi 1000 dan lain sebagainya. Bisa menggunakan nantinya jadinya itu 0, misalnya 0,10, 0,001 dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. 1000 dekameter dijadikan kilometer itu berapa? Karena dari dekameter ke kilometer itu 2 tangga, maka dibagi 100 jadinya 10 kilometer. Nah, yang satunya itu 1 kilometer berapa meter? Karena dari kilometer ke meter itu turunnya itu 3 tangga, maka menjadi 1000 meter. Untuk cara mengukur yang benar adalah hasilnya atau bendanya itu diukur dimulai dari angka 0. Kita harus memperhatikan ujung benda tersebut, apakah benar sudah berada di angka 0 ataupun belum. Karena biasanya di ujung setelah angka 0 itu masih ada beberapa senti untuk pegangan. Nah, kadang kita ataupun siswa itu salah mengukur, tidak dimulai dari angka 0 tapi dari ujung pegangan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu miskonsepsi yang diterapkan. Jadi tidak boleh mengukur dimulai dari pegangan meteran tersebut, tapi dimulai dari angka 0. Jika sudah menggunakan atau dimulai dari angka 0, kita sudah benar cara mengukurnya. Untuk kesimpulannya yaitu satuan panjang baku membantu kita mengukur dengan tepat dan hasilnya bisa dibandingkan. Alat ukur seperti penggaris, meteran, dan pita ukur sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain satuan panjang baku itu juga ada panjang yang tidak baku. Misalnya kita mengukur lebar ataupun tinggi benda menggunakan jengkal, menggunakan langkah kaki, itu merupakan salah satu pengukuran dengan tidak baku. Karena masing-masing orang ataupun masing-masing siswa panjang jengkalnya itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita jadikan acuan panjang tersebut berapa jengkal. Misalnya siswa A mengukur lebar papan tulis adalah 10 jengkal, tapi kita sebagai guru mengukurnya hanya 7 jengkal. Nah, itu kan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menjadikan acuan yang tidak baku itu sebagai pengukuran yang benar. Beberapa miskonsepsi dalam pengukuran adalah salah satunya yaitu yang tadi, satu, mengukur tidak dimulai dari 0. Yang kedua, salah mengkonversikan. Misalnya dari 1 kilometer dijadikan meter, yang benar adalah misalnya 1000. Tapi ada yang salah menghitung hanya 100 karena salah menghitung turunnya tangga itu berapa gitu. Nah, jadi kita sebagai guru harus meluruskan cara menghitung yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.